kalau semakin besar selangnya juga semakin besar. Bu izinnya gitu. Ya, seperti ini selangnya. Jangan sampai tertukar dengan kateter atau yang lainnya. Jadi dilihat. Kemudian ada celemek dan juga handuk untuk mengawasi. Perlak, sorry. Ini celemeknya nggak ada. Perlak dan handuk. Kemudian ada hipafik atau plaster untuk memfiksasi ketika sudah selesai dipasang nantinya. Kemudian ada gel untuk melumasi selangnya ketika nanti sebelum dimasukkan ke hidung pasien. Kemudian spet, gunanya bisa untuk mengecek, bisa juga digunakan untuk memberikan makan. Alkohol swab untuk membersihkan. Kemudian gunting plaster, ada pen light, kemudian pasta. Kemudian ini apa? Ya, tos patel juga. Kemudian ada ini apa namanya? Ya, klem selangnya ketika sudah dipasang sebelum dipisah. Itu aja kurang lebih. Jadi perlu diingat prinsipnya terlebih dahulu, prinsipnya bersih bukan steril. Kemudian sama seperti ketika kita akan melakukan intervensi yang lainnya, entah itu infus atau dan sebagainya. Setiap kita akan melakukan tindakan kepada pasien selalu utamakan komunikasi terlebih dahulu. Jadi setiap kita melakukan intervensi pasti ada 3 tahapan, ada orientasi, ada kerja, dan juga koordinasi. Orientasi kita jelaskan terlebih dahulu pasiennya, prosedurnya seperti apa, kemudian berapa menit kalian akan melakukan tindakannya, kemudian fungsinya untuk apa tindakannya, terus apa saja yang perlu dipersiapkan pasien itu saat fase orientasi. Kemudian di fase orientasi juga usahakan beri kesempatan pasien untuk bertanya. Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan apa yang sudah kalian jelaskan. Kemudian dijaga privasi pasiennya karena kita berurusan dengan bagian dalam pasien, jadi selalu jaga privasi pasien. Bisa ditutup dengan tirai atau ada sketsel nanti kalau di rumah. Oke. Mungkin kemarin sudah diajarkan terkait dengan komunikasinya seperti apa. Ini personal, jadi dijelaskan namanya siapa, ditanyakan bapak namanya siapa, jangan langsung ditembak. Bapak dengan Bapak Eko ya, atau dengan Bapak Budi ya, yang langsung ditembak seperti itu. Biarkan pasiennya menjawab, kalau bisa menjawab. Nanti ditanyakan nama, umurnya ataupun alamat. Kemudian cek geramnya, apakah sudah sesuai dengan order yang kalian terima atau dicek lagi di ordernya apakah sudah sesuai dengan yang diorderkan atau tidak. Kemudian kalau sudah selesai dijelaskan prosedurnya seperti apa, pemasangan NJT itu seperti apa, kemudian apa saja yang akan dilakukan nantinya, kemudian yang perlu dipersiapkan oleh pasien itu apa, gitu, fungsinya apa, jadi itu dijelaskan. Usahakan kalau menjelaskan kepada pasien itu menggunakan bahasa yang bisa dicerna pasien, karena tidak semuanya mengerti bahasa medis. Jangan langsung dijelaskan, Bapak kita pasang NJT ya, jangan jelaskan seperti itu. Jelaskan Bapak karena mungkin Bapak kemarin mengeluhkan Bapak tidak bisa makan, tidak bisa menelan, kemudian muntah terus. Jadi supaya Bapak tetap terjaga makannya, kemudian ada energi untuk sembuh, makanya dibantu dengan pemasangan selang. Selangnya dipasang lewat hidung, kemudian nanti terhubung ke lambung. Fungsinya supaya Bapak bisa makan, supaya ada nutrisinya untuk digunakan untuk kesembuhan Bapak. Misalnya seperti itu. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Kalau sudah selesai dijelaskan, tanyakan, mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya atau tidak, kemudian tanyakan kesediaannya. Kalau mungkin pasiennya tidak bersedia ataupun tidak ingin dilakukan, boleh
concern gitu, bahwa menolak untuk melakukan tindakan. Oke, jadi kalau pengesahan NDT setelah kita jelaskan semua, baru kita siapkan alat-alatnya terlebih. Jadi kita ke pasien sudah ready gitu, jangan di depan pasien masih menyiapkan ini. Jadi misalkan ketika sudah ke pasien sudah ready untuk dilakukan ini. Yang pertama tentu siapkan yang dibutuhkan. Cuci tangan terlebih dahulu, jangan lupa, kemudian nyiapkan alat. Pertama yang penting adalah plasternya, karena nanti kalian kesusahan kalau pakai pensil terus mau pasang plaster, pasti kesusahan. Kalau plaster digunakan untuk fiksasi, jadi kita akan menyiapkan dua plaster. Jadi nanti akan difiksasi di bagian hidung dan difiksasi di bagian pipinya pasien. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum nanti kita mulai? Kenapa kok tahapnya itu harus tidak steril? Kan masuk ke dalam tubuh. Ya, sama seperti kalau kalian makan. Kalian makan pakai steril atau tidak? Gitu, ibaratkan seperti itu. Kalau kalian makan kecil ya. Itu kan soalnya masuk ke dalam. Kalau tidak steril kan akunya kayak biasa. Enggak, tetap bersih. Soalnya yang masuk itu kan cuma selangnya, kemudian cairannya kan masuk ke dalam selangnya. Sehingga kalau nanti dia di bagian urinal, dia kan harus keluar. Jadi harus terjaga sterilitasnya. Hubungan dengan cairan. Kalau KMJT yang dimasukkan kan cairannya. Kemudian yang perlu disiapkan adalah gelnya. Supaya nanti kalian ada yang ditanyakan lagi mungkin sebelum Belum ada. Jadi misalkan gelnya sudah dikeluarkan ya di bagian pasang, nanti kalian tinggal apply saat akan masukkan selangnya di bagian pasien. Kalau buka di sini ada tulisannya open, jadi jangan bingung-bingung kalau nanti pas ujian praktek. Oke, kalau sudah ready baru kita ke pasiennya. Berbaring terus. Kita pasien duduk atau berbaring terlentang. Kalau posisi ketika kita akan melakukan pemasangan NDT, kita posisikan pasiennya terlentang dan semi collar. Semi collar berapa derajat? Sudah belajar terkait dengan beberapa posisi? Semi collar, collar, supinasi, pronasi. Kalau semi collar dia 45 derajat, jadi setengah duduk. Kalau collar dia lurus. Gitu. Kalau supinasi dia terlentang, kalau pronasi dia bergerak.
pasien yang akan kita pasang NDT, kita posisikan pasiennya adalah semikolon atau 45 setengah. Boleh diubah dengan bednya, tapi kalau bednya tidak bisa dimodifikasi dengan bantal. Sekreatif. Itu bisa nggak ya bednya di? Pastikan pasiennya semikolon baru kita pasang untuk dan di bagian dada. Saya pernah melihat video pemasangan Boleh ya, boleh semikolon. Asalkan jangan berbaring. Kalau berbaring nanti kalian kesulitan untuk meletak anatominya, tergantung anatominya. Anatominya kalau dia terlalu berbaring dia akan susah kalau kita masukkan semua. Sebelum kita melakukan pemasangan, kita cek dulu kebersihan dari hidungnya pasien. Bisa pakai pen light. Kita lihat hidungnya apakah ada tahanan atau kotoran. Kalau dia ada kotoran, boleh dibersihkan pakai kasa terlebih dahulu atau boleh pemberian atmosfer. Kemudian kita cek juga di bagian mulutnya seperti apa, apakah ada tahanan atau tidak. Kalau tidak terlihat, boleh pakai stone stapler. Seperti apa kondisi di kalau sudah dipastikan, jadi kita jelaskan ke pasien untuk dilakukan tindakan. Bapak, sebentar lagi kita akan melakukan pemasangan selangnya. Nanti selangnya akan dimasukkan melalui hidung Bapak yang nantinya akan terhubung sampai ke lambung. Ketika nanti selangnya sudah terasa di tenggorokan, Bapak boleh bantu dengan menelan. Kalau sudah terasa di tenggorokan. Kemudian kalau Bapak rasanya mual atau tidak tahan ingin batuk, boleh memberikan kode, boleh pegang tangan saya atau mengangkat tangannya. Atau ketika pasiennya merasa ada yang tidak nyaman, boleh memberikan kode. Itu yang dijelaskan kepada pasien. Jadi kalau sudah sampai tenggorokan, pasien bantu dengan menelan. Kemudian kalau merasa tidak nyaman, merasa mual, pasiennya suruh berikan kode. Kemudian kita siapkan selangnya. Jadi selangnya ada 2 ujungnya. Yang ini yang akan masuk ke hidung pasien sampai ke lambung. Yang ini yang di ujung, jangan kebalik. Sebelum kita akan memasang, kita ukur dulu panjangnya terlebih dahulu. Mulai dari telinga ke ujung hidung, kemudian ditarik sampai ke bawah tajuk pedang. Itu estimasi di bawah tajuk pedang itu adalah sudah lambung. Kita beri tanda, boleh pakai spidol atau boleh pakai
apa namanya, plester. Kemudian kalau sudah selesai diukur, baru kita berikan gel. Memberikan gelnya tidak perlu semua selang seperti memasang kateter. Kalau memasang kateter lah semuanya dilumasi. Kalau pemasangan MDT ujungnya saja. Kalau sudah siap, Bapak selangnya akan segera dimasukkan. Ketika nanti saya mau masukkan selangnya, boleh tarik nafas. Tarik nafas, Bapak. Saya akan masukkan selangnya. Pelan-pelan ya kalau masukkan, karena kan dia tidak nyaman. Kalau pasiennya ingin bersin atau rasanya mual, berhenti dulu. Tapi jangan langsung ditarik semua, berhenti dulu. Biarkan pasiennya untuk nafas terlebih dahulu. Gitu. Sambil Bapak kalau sudah sampai tenggorokan boleh sedikit menunduk, kemudian sambil ditelan selangnya. Sambil boleh kita cek apakah selangnya ruwet atau mengumpul di tenggorokan atau rongga mulut atau tidak. Gitu. Karena biasanya kalau pasien sadar, dia bisa memberi kode bahwa rasanya ada di rongga mulut. Tapi kalau pasiennya tidak sadar, kita harus sering-sering cek apakah dia benar masuk di tenggorokannya apa malah berkumpul di rongga mulut. Boleh kita cek. Kalau dipastikan tidak berkumpul di rongga mulut, boleh kita lanjutkan sampai dengan batas ukuran tadi. Tarik nafas ya Bapak, ditahan sebentar. Oke. Kalau sudah sampai dengan batas yang kita ukur tadi, sebelum kita fiksasi, kita pastikan dulu apakah dia sampai di lambung atau belum. Ada 3 cara untuk memastikan bahwa selangnya sudah sampai lambung atau belum. Yang pertama adalah kita aspirasi isi dari lambung. Kita pakai step, kita masukkan di ujungnya, kemudian kita aspirasi. Isinya apa? Kalau dia masuk lambung, berarti ada cairan yang keluar. Kalau dia masuk paru-paru, karena saluran pencernaan dan saluran nafas berdekatan, kalau dia masuk paru-paru, maka tidak ada yang keluar, atau hanya ada udara kosong. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa kita gunakan stetoskop. Jadi kita ambil udara sedikit, kita dengarkan udara yang akan kita masukkan di bagian lambung pasien. Kita dengarkan sambil kita dorong udara yang sudah kita siapkan. Gitu. Kalau dia masuk tepat di lambung, maka yang terdengar adalah suara dorongan udara di dinding lambung. Kalau dia masuk di paru-paru, tidak ada yang terdengar, hanya ada udara yang mengalir saja. Gitu. Itu cara yang kedua. Cara yang terakhir adalah bisa kita siapkan kop isinya air. Kita masukkan ujung selang MDT-nya, kita masukkan di kom yang isinya air. Gitu. Kalau dia masuk lambung, apa kira-kira reaksinya? Ya, nggak ada reaksi. Kalau dia masuk paru-paru, ya bergelembung karena ada udara. Gitu. Kalau salah masuk ke paru-paru bagaimana Bu? Kita tarik lagi. Boleh diulang dari awal. Itu ya. Oke, sebelum kita
menyelesaikan pemasangan MJT, kita klem terlebih dahulu untuk kita lakukan fiksasi. Boleh pakai klem, boleh ditepuk seperti ini. Gitu. Kalau klem kan takutnya nanti dihilangkan keluarga pasien gitu. Kalau kita melakukan akan memberikan nutrisi gitu. Kalau ini lebih simpel. Boleh lagi dengan spek juga nggak apa-apa. Untuk menutup lubang yang ada di sini. Ini harus ditutup karena nanti takutnya terinfeksi juga kalau dia terbuka, dibiarkan terbuka. Kalau sudah fix, baru kita fiksasi. Fiksasinya ada dua, di bagian hidung dan di bagian pipi. Cara fiksasinya kita fiksasi kuku-kuku ya. Di bawah, kita silangkan. Seperti ini fiksasi ya di hidung. Jadi menyilang. Jadi kalau bawahnya sebenarnya kalau ini hidung dia fiksasinya dari bawah disilangkan. Kanan ke kiri diikat. Gitu ya. Kemudian fiksasi yang satunya adalah di bagian pipi. Fiksasi di bagian pipi sesuaikan lubangnya. Ya kalau lubangnya di kanan jangan di kiri. Sakit nantinya. Oke, ini sudah selesai. Kita melakukan pemasangan MJC. Kemudian bagaimana caranya kita akan memberikan makan kepada pasien? Sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada. Kalau semua gagal ya masuk di paru-paru, apa masih tetap hidung yang sebelah kanan pas sebelah kiri Pak? Tergantung. Kalau memungkinkan tetap ya boleh pakai yang tetap. Kalau enggak, mungkin rongga hidungnya terluka gara-gara kita masukkan yang pertama, boleh gini. Termasuk tadi sebelum kita memasukkan selangnya, kita pastikan dulu lubang hidung mana yang paten. Kita minta pasiennya untuk nafas. Kita rasakan lubang hidung mana yang lebih kuat. Oh, kiri. Ada beda-beda. Takutnya memang ada tekanan di lubang hidung yang salah satu. Oh, berarti yang lebih banyak keluar udaranya itu yang lebih kuat yang kita pastikan. Bagaimana tindakan kita jika pasien itu mengalami kalau waktu dimasukkan selang, pasien itu bersin-bersin nih Bu. Seperti saya sendiri, kalau hidung saya terlalu sering dipegang gitu, saya selalu bersin. Apalagi kalau dimasukkan dalam seperti waktu saat swab, itu saya bersin-bersin terus itu. Itu bagaimana tindakan kita? Kalau pasiennya mau bersin, kita berhenti dulu. Kalau tetap seperti itu ya mau nggak mau pasiennya harus menahan karena mau bagaimanapun itu adalah salah satu cara untuk memenuhi nutrisi dari pasien. Terus juga waktu itu almarhum nenek saya pernah dipasangin seperti itu, tapi kok keluarnya cairan warna hitam gitu. Terus itu tidak lama kemudian di lambungnya kan banyak caranya. Kalau dia isinya kuning mungkin itu cairan hasil lambung. Kalau isinya makanan warnanya putih tergantung apa yang dia makan. Kalau hitam mungkin ada perdarahan di dalam lambung. Ada terjadi perdarahan di lambung. Terus ada yang ditanyakan lagi? ada. Kalau sudah terpasang, untuk memberikan nutrisi kepada pasien, kita harus juga menyesuaikan ordernya. Dari dokternya dia dapat berapa cc. Gitu.
setiap kita akan melakukan pemberian nutrisi kepada pasien, pastikan dulu selangnya letaknya tetap dari tanda yang sudah kalian buat. Gitu. Dipastikan dulu. Kalau dia baru dipasang mungkin dia masih paten ya tempatnya. Tapi kalau dia sudah 1, 2 atau 3 hari, dia pasti banyak sedikitnya agak sedikit melorot atau lebih dari yang kita tandai sebelumnya. Jadi pastikan dulu apakah selangnya sudah sesuai dengan apa yang kita tandai saat di awal. Gitu. Kemudian kita cek terlebih dahulu residu di lambungnya berapa. Gitu. Karena belum tentu orangnya kelihatannya sehat, tapi pencernaannya cepat, belum tentu juga. Gitu. Bisa jadi pencernaannya lebih lambat. Gitu. Kita aspirasi dulu. Residunya, sisanya di dalam lambung itu berapa cc? Kalau dia lebih dari 100 mili, kita beri waktu dulu 1 jam untuk mengosongkan lambung. Kalau sudah, kita coba lagi aspirasi, kira-kira apakah sudah berkurang dari sebelumnya atau belum, baru kita berikan makan. Kalau belum berkurang, berarti kita konsulkan lagi untuk diberikan intervensi selanjutnya terkait dengan metabolisme. Berarti cairan yang di lambung tuh ditarik lewat seperti Iya. nanti dimasukin lagi. Iya. Itu ya, dicek dulu residunya. Jangan buru-buru, oh ya waktu Dek berikan makan pasiennya, jangan langsung diberikan makan. Cek dulu apakah lambungnya masih penuh atau tidak. Gitu. Kalau sudah dicek, kalau sekiranya kurang dari 100 cc, baru kita berikan makanannya. Tapi sebelum kita berikan makanannya, kita bilas terlebih dahulu dengan air. Selangnya kita bersihkan dulu. Dalam memberikan makanan kepada pasien dengan MGT itu tidak perlu didorong. Tidak boleh didorong. Jadi cukup tinggikan saja, dia akan turun sendiri. Tinggikan 30 sampai 45 cm, dia pasti akan turun sendiri. Jangan dipaksa untuk didorong. Nanti pasiennya shock. Memang harus sabar ya, karena walaupun dia turun sendiri, turunnya juga nggak cepat gitu. Tapi dia akan turun sendiri. Berarti waktu ngecek yang ada di lambung tuh pas udah di dispatchnya berarti digini lagi. Enggak Boleh didorong. diginikan. Enggak boleh didorong. Jangan didorong. Termasuk memberikan makanan, membilas selangnya, jangan didorong. Pasiennya shock. Oke. Kalau sudah dibilas pakai 30 ml air, boleh dimasukkan makanan. Biasanya bentuknya seperti kantong, kadang juga pakai spet seperti ini, tapi tanpa pendorongnya. Gitu. Ditinggikan saja. Nanti di sela-sela dia makan, di sela-sela dia diberikan nutrisi, boleh diberikan air putih. Seperti kalau kalian makan biasa, kalau serat baru minum, sama seperti itu. Boleh. Kalau sudah habis, bilas lagi dengan air. Biasanya dengan air hangat. Diberikan air putih lewat mulut apa tetap lewat? Oh, berarti kalau sudah dipasang kayak gitu tidak boleh lewat mulut lagi ya? Nggak boleh. Berarti kita harus memberitahukan sama keluarganya nggak boleh. Boleh pakai dengan oral, tapi atas izin dokternya. Apakah dia sudah boleh dengan mengunyah atau tidak? Tentunya ada pertimbangan khusus terkait dengan bagaimana refleks menelannya, kemampuan pasiennya untuk melakukan mengunyah seperti itu. Iya. Kalau untuk penderita penyakit rabies, setiap manusia yang menderita penyakit rabies itu kan terlihat sangat takut sekali dengan air. Berarti untuk pemasangan nutrisinya itu juga gimana Bu? Itu kan katanya kalau misalnya penderita rabies itu kalau menyentuh kena tubuh bagian dalamnya itu akan bereaksi yang sangat perih gitu Bu. Jadi mereka sangat takut sama air. Jadi gimana Bu? Oke. Setiap tindakan itu sesuai indikasinya. Kalau pasien masih bisa makan oral, ya silakan oral. Kalau dia masih bisa pas makan dengan enteral, ya silakan enteral. Kalau dia tidak bisa, ya
boleh dengan cairan infusnya. Banyak opsi untuk memenuhi nutrisi pasien. Jangan dia masih bisa oral tapi diberi parenteral, atau dia masih bisa mengunyah tapi dipasang NJT, bukan seperti itu. Jadi tetap sesuai melakukan prosedur sesuai indikasi pasiennya. Apakah dia bisa makan mengunyah dengan baik? Apakah dia bisa menelan? Atau ada tanda-tanda indikasi dia kurang gizi kah? Kalau kurang gizi supaya cepat ya dia dikasih parenteral juga. Kalau hanya mungkin mual kemudian dia terkena nyeri telan, tidak bisa makan secara oral, baru kita bantu dengan NJT atau dengan sesuai. Ada yang ditanyakan? Gitu ya. Jadi kalau memberi makan usahakan ditinggikan saja, jangan didorong. Karena dia akan turun sesuai dengan gravitasinya. Kalau sudah setiap memberikan makanan dibilas, pastikan ujungnya tertutup. Tahu ya caranya, ditekuk, kemudian dimasukkan di ujung. Ibu, kalau pasiennya haus harus manggil suster dulu. Kalau keluarganya Boleh, kalian boleh mengedukasi keluarganya. Dulu boleh kok memberikan makanan, boleh. Minum juga nggak apa-apa. Oh, jadi nggak apa-apa meskipun nggak manggil. Nggak apa-apa. Jadi setiap kalian tindakan diedukasi keluarganya. Ibu caranya memberikan minum tuh seperti ini. Kadang juga pasien-pasien tertentu kalau dia dengan kondisi lama, boleh kita biarkan keluarganya untuk memberikan makan. Jadi diedukasi juga keluarganya. Bagaimana cara memberikan makan, kemudian bagaimana nantinya kalau pasiennya haus. Boleh. Itu caranya untuk memasang NJT. Ada yang ditanyakan? Setelah diberi makan, jangan ditidurkan dulu pasien. Biarkan 30 sampai 1 jam dalam posisi duduk atau setengah duduk. Baru kalau sudah 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam boleh ditidurkan lagi sama pasien. Bu, itu kalau itunya lupa nggak ditutup, apa yang akan terjadi? Selangnya Nggak steril tuh. Nanti masuk kumannya. Nanti ada biasanya yang paling sering adalah pneumonia dan lain sebagainya. Itu berasal dari peralatan medis biasanya. Jadi usahakan, bukan berarti kalau ini tertutup dia akan terbebas dari bakteri, bukan berarti seperti itu. Tapi minimal kita minimalisir infeksi itu. Terutama untuk pasien-pasien yang kritis yang terlalu banyak selangnya, selang nafas, selang makan. Jadi usahakan meminimalisir. Jadi kalau NJT itu ada yang hanya dipasang untuk membantu saat itu juga, pasien di rumah sakit ada yang dipasang untuk selamanya membantu pasien. Jadi kalau itu lebih ke maintenance, jadi setiap berapa hari sekali atau berapa minggu sekali dicekkan untuk mengecek kondisi selangnya dan juga posisi selangnya. Ada yang seperti itu. Gimana cara melepasnya? Melepasnya gampang. tarik. Kesakitan boleh disemprot pakai alkohol supaya tidak kesakitan ketika kita buka plasternya, terutama yang ada di hidung juga. Tutup sama bengkoknya. Si komedonya. Komedo terangkat. Videonya ada ke atas. Ketika akan ditarik, minta pasiennya untuk tarik nafas. Bapak, tarik nafas ya. Selangnya akan ditarik karena Bapak kemarin sudah menunjukkan perbaikan, bisa makan sudah siap untuk makan secara melalui mulut. Kita akan melepas dari selangnya. Jadi ketika ditarik, Bapak tarik nafas. Tetap, kalau pasangnya pelan-pelan, mengeluarkannya juga pelan-pelan.
boleh dibereskan. Sudah selesai. Diedukasi pasiennya, determinasi setiap kita akan tindakan selalu determinasi ditutup bahwa apa yang kita intervensikan sudah selesai. Mungkin ada yang dirasa kurang nyaman pasiennya, mungkin atau ada yang dikeluhkan. Kemudian kalau akan ada tindakan yang lain atau memberikan makanan, dikontrak waktunya Kak. Kalau ada yang ditanyakan, Bapak boleh memanggil saya. Itu caranya terminasi. Boleh didoakan untuk kesembuhannya pasien, diakhiri dengan ada yang ditanyakan? Jika tidak ada. Kalau pertama pasti jelas sama. 30 menit itu sudah maksimal sudah selesai. Paling cepat. Satu orang juga bisa. Dua orang, satu orang juga bisa sendiri. NGT itu tidak hanya berfungsi untuk memberikan nutrisi kepada pasien, tapi juga NGT itu bisa kita gunakan untuk melakukan kumbah lambung atau ketika pasien keracunan insektisida, keracunan yang lainnya. Jadi untuk tindakan cepat maka akan dimasukkan NGT kemudian dikeluarkan cairan yang masuk. Atau untuk mengecek kultur dari cairan di dalam lambung kita, untuk cek swab bisa pakai NGT semata. Ada yang ditanyakan? Ada yang mencoba? Oh,